di rumah, dimanapun kalian berada. Kita berjumpa dalam ibadah anak-anak PKI Peterongan. Ya, tentunya Bu Lina harapkan kalian semuanya sehat dan tetap bersukacita. Sebelum kita akan bersama-sama beribadah, kita akan muliakan Tuhan dengan satu pujian adalah Sukacita yang akan diiringi oleh Kak Andre. Oke, anak-anak, kita akan pujikan sebuah pujian adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di hatiku. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita, berimbas ya dengan kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak di rumah harus jaga kesehatan di situasi saat ini ya. Tetap bersukacita dan muliakan Tuhan. Mari sebelum kita akan melanjutkan pujian, kita akan terlebih dahulu datang dalam doa kita kepada Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di kesempatan yang indah ini kami boleh datang kepada Engkau lewat pujian, kami boleh memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan juga merasakan hadirat-Mu saat ini. Persiapkan hati kami semuanya untuk beribadah bersama teman-teman kami yang lain di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan urapi kami, biarlah pujian yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersama-sama dengan teman-teman kami semuanya untuk memuliakan dan beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, ada pujian yang mengatakan bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur ya. Jadi kita harus selalu bergembira, karena dengan bergembira kita sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Oke, kita akan pujikan hati yang gembira. Di rumah kita sudah mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari ya kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi melalui ibadah sekolah minggu online ya. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik kepada kami. Pada hari ini kami boleh menikmati udara yang segar, kondisi badan yang sehat. Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita hari ini. Biarlah cerita hari ini masuk di dalam hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Nah, kakak ucapkan selamat memasuki sekolah yang baru, ya terutama kalian yang baru saja naik ke kelas yang lebih tinggi jenjangnya, ya. Kakak juga ucapkan selamat untuk berpindah ke kelas sekolah minggu yang baru, yang tentunya kalian bersama dengan kakak-kakak kalian yang baru. Nah, saatnya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Namun sebelumnya, kakak mau bertanya sama kalian, kira-kira kalian mempunyai keinginan atau tidak? Ya, semua manusia pasti mempunyai keinginan. Dari keinginan yang kecil sampai keinginan yang besar. Nah, pastinya keinginan itu kita berharap ingin terwujud, ya, ingin terkabul keinginan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mempunyai sebuah keinginan atau angan-angan ataupun cita-cita, ya pastinya kita akan berdoa dan berdoa. Bagaimana kalau keinginan itu tiba-tiba terwujud? Apa reaksi kita? Ya pasti kalian akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kalian akan merasa senang, ya. Kalian akan bahkan kalian merasa tidak percaya. Ternyata keinginanku terkabul, ya. Kira-kira cerita kita hari ini tuh tentang apa ya? Kok kakak bertanya, apakah aku punya keinginan, ya kan? Cerita hari ini ada hubungannya adik-adik tentang keinginan, ya. Ini adalah seorang tokoh yang mempunyai keinginan yang sudah dipendam lama sekali. Bergumul luar biasa, 25 tahun. Ya, nggak tanggung-tanggung. Usia mereka pun juga tidak muda lagi. Mereka sudah lanjut usianya. Yang laki-laki berusia 100 tahun, yang perempuan berusia 90 tahun. Mereka merindukan seorang anak. Siapa ya?
Iya betul, Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita tersebut. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Nah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca di Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7. Kakak akan membantu untuk membacanya. Di sini ceritanya tentang kelahiran Ishak, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, adik-adik, cerita ini menarik sekali, ya. Kalau secara biologis, ya, secara fisik nggak mungkin kakek-kakek dan nenek-nenek mempunyai anak, ya kan? Sarah sudah mati haid, ya. Sarah sudah tidak bisa mengandung atau melahirkan seorang anak. Tetapi di sini kakak akan menekankan kepada kalian bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun demikian, ketika kita membaca Alkitab tadi, ketika kita mendengarkan berita Alkitab tadi, ya kan, keadaan Sarah dan Bapak Abraham itu tidak memungkinkan untuk mereka bisa mempunyai seorang anak. Justru hal inilah menjadi cara Allah untuk menyatakan janjinya kepada Bapak Abraham, ya kan? Secara fisik memang di usia Sarah tidak mungkin lagi. Bahkan dia tidak bisa lagi untuk mempunyai seorang anak. Di Kejadian 18 ayat yang 11 kalian bisa baca. Tetapi penggenapan Allah atau penggenapan janji Allah itu mengubah tawa Sarah, ya kan? Yang tadinya Sarah bergumul luar biasa selama berapa tahun tadi? Ya, 25 tahun Sarah bergumul untuk memiliki seorang anak. Sarah sudah putus asa, Sarah sudah hampir menyerah kepada Tuhan. Ya sudahlah Tuhan, kalau memang saya tidak memiliki seorang anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menggenapi janji kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Akhirnya di usia yang lanjut, Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan Ibu Sarah, yaitu Tuhan memberikan seorang anak. Nah anak-anak, penggenapan janji Allah kepada Ibu Sarah itu ternyata mengubah tawa Sarah, ya kan? Yang tadinya si Ibu Sarah tadi merasakan, masa Tuhan, ya kan? Akhirnya menjadi tawa sukacita. Akhirnya Sarah percaya bahwa ini anugerah Tuhan. Nah anak-anak, kakak juga yakin ketika kalian memiliki sebuah harapan, ketika kalian memiliki sebuah pergumulan, ketika kalian mau menyerahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapi, ya kan? Oleh sebab itu kita katakan, kita serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab pergumulan kita, ya kan? Kakak, kan pergumulan yang sudah saya sampaikan itu lama, ya kan? Tapi kalau Tuhan mau menggenapi janjinya, ya kan? Janji Allah adalah ya dan amin. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempercayainya itu. Kita harus percaya. Akhirnya Abraham dan Sarah mengubah
kegalauan tadi menjadi sukacita. Ternyata jawaban 25 tahun itu akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Pergumulan yang mereka naikkan akhirnya digenapi oleh Tuhan. Masih ragukah kalian? Tidak. Tidak perlu ragu. Pergumulan kita naikkan setiap hari kita naikkan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan kerinduan kita apa, pasti Tuhan akan menggenapi. Amin anak-anak. Mari kita bersama-sama mengimani bahwa ketika kita setia kepada Allah, ketika kita mempunyai iman kepada Allah, kita akan menerima berkat Tuhan. Sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tidak henti-hentinya mereka bergumul, tidak henti-hentinya mereka berdoa. Ternyata mereka akhirnya menerima penggenapan janji Allah. Setialah kepada Tuhan, maka doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Amin anak-anak. Semoga cerita singkat hari ini bisa membekali kalian untuk lebih setia lagi bergumul dan bergumul kepada Tuhan. Ingat, janji Allah ya dan amin. Ya, percayalah bahwa adik-adik pasti akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik pasti akan menerima jawaban Tuhan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama supaya firman ini bisa masuk di dalam hati kita masing-masing. Oke, mari kita berdoa, kita akan tunduk kepala dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, cerita singkat hari ini. Engkau boleh menjadikan Bapak Sarah dan menjadikan Bapak Abraham dan Ibu Sarah sebagai teladan buat kami, agar kami lebih setia lagi kepada Tuhan, agar kami lebih mau lagi bergumul kepada Tuhan. Bapa, biarlah apa yang kami naikkan kepada Tuhan, doa yang kami naikkan kepada Tuhan tidak lelahnya, karena kami mengimani janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman hari ini supaya kami boleh tekun dan setia serta berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian Bapa terima kasih.